Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jaga kesehatan, pola hidup, pola makan, istirahat, dan olahraga. Bila mana ada keluhan penyakit apapun, segeralah datang ke klinik Pak Mustofa. Insya Allah dengan syariat Pak Mustofa, Allah akan menyembuhkan penyakit Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa yang menderita penyakit tertentu, bahkan penyakit kronis sekalipun, silakan datang berobat ke klinik pengobatan Pak Mustofa yang ada di perumahan PU Pakjo, Jalan Mesuji, Blok F10 nomor 1717 Palembang. Insya Allah apapun penyakit Anda bisa disembuhkan dengan syariat pengobatan Pak Mustofa. Jangan pernah berputus asa karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata saya Desmarina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Express Group, jaringan media terbesar di Sumatera Selatan. Kami berikan informasi terbaru, tercepat, dan terpercaya. Perbaharui informasi Anda setiap saat bersama kami. Sumatera Express Group, kebanggaan Sumatera Selatan. Mancek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan make sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Make masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui, dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis Setiap hari Pukul 17 waktu Indonesia Barat. hanya di PAL TV. Memang punya kita. Jadi Spider-Man hari ini itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Kue Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punya Kita.
Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Nek kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Amanin jo iwa nerbab tulah. Aku, sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada dia yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh sadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi, akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Ngapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Nian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah ida habis pikir. Ngapalah kau tuh tak kompromian dulu dengan Betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku tidak sudi dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau Asih. Apa kita harus cek ini Asih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cak Dep di acara Gebek yang nyajikan berita-berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam-macam informasi sudah kami siapkan khususnya di layar TV kita ini.
Inilah Gebek Selengkap. Salah sika tersangka kasus korupsi alih lahan hutan di Muara Enim meninggal dunia. Selasawan almarhum Abu Nawar Baswedan dikuburkan di TPU Kanang Kawat Palembang. Berikut reportase tim Gebek Pal TV di lokasi rumah duka. Tersangka kasus korupsi alih lahan hutan tahun 2014 kemarin di Kabupaten Muara Enim meninggal dunia. Almarhum sempat ditahan di rutan Pak Jo Palembang. Di dalam rutan sempat mengalami sakit dan akhirnya digawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, lalu almarhum meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah almarhum Abu Nawar Baswedan yang kemarin menjadi salah satu tersangka kasus korupsi buka lahan hutan di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2014. Yang peran almarhum sendiri merupakan konsultan hukum dari kasus tersebut. Untuk berkas almarhum sendiri ini sudah di SP3 atau ditutup oleh pihak kejaksaan. Untuk pemakaman sendiri almarhum dimakamkan di TPU Kandang Kawat dan almarhum sudah menderita sakit sejak hari Sabtu dari Rutan Tipikor Pak Jo lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Almarhum sendiri mengembuskan nafas terakhirnya jam 2 dini hari di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Demikian yang saya laporkan, saya Devi bersama juru. Perkembangan pemeriksaan kasus korupsi muka lahan hutan di Muara Enim yang nyeret mantan Bupati Muara Enim sama 3 tersangka lain, ternyata pihak Kejati Sumsel bakal masuk ke SP3 untuk bekas sikok tersangka Abu Nawar Baswedan dikenakan tersangka tersebut meninggal dunia karena sakit. Hal ini yang dituturkan oleh Kasih Pengkum Kejati Sumsel Kaidirman, menurutnya terkait meninggalnya sikok tersangka korupsi jeruk kasus alih fungsi lahan di Muara Enim dengan kerugian negara sebesar 5,8 miliar. Laju buat tim pidana khusus Kejati Sumsel bakal nyetok ke berkas atas nama almarhum. Berkas ini disetopkan atau di SP3. Pas pihak penyidik dapat ke berkas pemberitahuan dari rumah sakit sama pihak keluarga, barulah berkas pun paca di SP3 ke. Namun untuk berkas tersangka yang lain masih tetap dilanjut ke proses pemeriksaannya yang bentar lagi nak masuk ke tahap P21. Ya betul, jadi setelah kita konfirmasi baik kepada penyidik maupun pada pihak rumah sakit, memang betul yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi yang bersangkutan itu meninggal dunia itu dalam posisi dirawat di rumah sakit sudah 4 hari dan persis jam 02.00 dini hari tanggal 5 Januari 2021 meninggal dunia. Nah jadi nanti status hukum pada yang bersangkutan itu akan tersangka dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Jadi menurut pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa gugur penuntutan seseorang itu apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penuntutan terhadap yang bersangkutan itu gugur, tidak dihentikan penuntutan terhadap yang bersangkutan. Sampai main ini ketiga tersangka yang masih diperiksa oleh pihak Kejati Sumsel antara lain mantan Bupati Muara Enim, mantan Direktur Utama PT Mitra Ogan, sama mantan Kabak Akuntan PT Mitra Ogan. Sri Febriandi, Pal TV. 4 pegawai Pengadilan Negeri Palembang terpapar COVID-19. Beritanya sehabis, gebek yang siko ini. Selamat malam, selamat menyaksikan Gerbek.
Dapatkan diskon khusus hari ini. Anda dapat mencegah virus, bakteri, dan kuman sekarang juga dengan Futan Lux Care Desinfektan 2-in-1. Adalah cairan disinfektan semprot yang dapat membasmi virus, bakteri, dan kuman. Sehingga keluarga kita terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya. Futan Lux Care Desinfektan 2-in-1 memiliki kandungan alkohol hingga 75% food grade, sehingga sangat aman jika terhirup, baik balita, anak-anak, orang dewasa, manula, dan orang hamil sekalipun. Dan juga telah teruji secara klinis aman untuk kulit Anda. Dapatkan diskon khusus hari ini. Kunjungi website dan ikuti sosial media kami untuk penawaran menarik lainnya. Futan Lux Care Desinfektan 2-in-1 juga membuat ruangan menjadi segar dan wangi, yang juga mampu mengusir nyamuk hingga 95%. Futan Lux Care, stay safe, stay healthy. Belanja di Oshop aja. Kemitraan Lebah Kelanceng PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen. Garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. Jadi Spider-Man hari ini itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Mangcek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena
Goes. Nek kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Amanin jo iwa nerbab tulah. Aku, sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada Dio yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi, akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Kenapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan? Kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama Asi bener-bener. Pendek acuannya masalah Asi tuh. Jadi mohon maaf Nian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah tidak habis pikir. Ngapalah kau tuh tak kompromian dulu dengan betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah Asi, gadis tua kau jadinya. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah Asi, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau Asi. Apa kita harus cek ini Asi? Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang dicek salam tadi, maka amali dunia kak karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore hanya di PAL TV, memang punya kita. Mau kasih pemirsa masih di Gebek. 4 pegawai di Pengadilan Negeri Palembang terpapar COVID-19 dari hasil swab test yang dilakukan beberapa hari kemarin. Untuk 4 pegawai tersebut telah dilakukan isolasi mandiri. Selain itu, Pengadilan Negeri Palembang masih tetap melakukan pelayanan ke warga Palembang. Hal ini yang diterangkan oleh juru bicara Pengadilan Negeri Palembang, Adi Prasetyo. Menurutnya terkait COVID-19 di Pengadilan Negeri Palembang, dibenarkannya adanya 4 pegawai yang terpapar. 4 pegawai tersebut ini sudah dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari ke depan. Sudah itu pihak Pengadilan Negeri Palembang mengimbau bagi para warga Palembang yang berurusan ke Pengadilan Negeri Palembang agar tetap mengedepankan protokol kesehatan. Untuk lockdown, pihak Pengadilan Negeri Palembang masih tetap beroperasi melayani para pencari keadilan ke Pengadilan Negeri Palembang. Jadi hasil pemeriksaan memang terpapar COVID-19, ada 3 ASN dan 1 orang honorer. Namun
ketiga 4 orang tersebut pada saat ini sedang menjalani isolasi secara mandiri di rumah mereka masing-masing dan mendapatkan perawatan kesehatan secara mandiri. Dari info yang dihimpun, 4 pegawai yang terpapar COVID-19 ini 3 dari ASN, 1 dari honorer. Sudah itu berdasarkan hasil swab terakhir menunjukkan hasil negatif yang diperoleh, namun isolasi mandiri masih tetap dilakukan. Di juga kasus korupsi lahan TPU di Batu Rajo yang nyeret Wakil Bupati Oku Johan Anwar. Di persidangan awal ini, Jaksa Penuntut Umum KPK hadirkan 5 saksi, di antaranya mantan Sekda Oku. Di juga persidangan, kelima saksi nyudut ke posisi terdakwa Johan Anwar di juga kasus korupsi ini. Babak pertama pemeriksaan saksi untuk kasus korupsi TPU di Oku dengan kerugian negara sebesar 5,7 miliar rupiah dimulai, di mana pihak Jaksa Penuntut Umum KPK ngadir kelima ikut saksi di juru persidangan. Juru persidangan saksi yang dihadirkan dari pihak unsur eksekutif ialah dari tim TAPD Oku yang diketuai oleh Sekda Oku di tahun 2013. Berdasarkan keterangan saksi, saksi ini bakal dibebas terkait perubahan anggaran lahan TPU dari 2,5 miliar jadi 6,5 miliar, di mana perubahan tersebut berdasarkan instruksi dari pihak legislatif, di mana posisi terdakwa Johan Anwar sebagai ketua DPRD Oku pas momen tersebut. Dari KPK Dewek sudah memeriksa 90 saksi untuk kasus ini, namun untuk di persidangan KG paling dihadirkan sekitar 30-40 saksi selain kebutuhan persidangan KG. Yang kita kejar untuk saksi ini pada dasarnya adalah rapat pembahasan anggaran antara legislatif dan eksekutif. Tentunya kan tim TAPD mengetahui apa saja substansi atau materi-materi tentang anggaran-anggaran tentang TPU ini, tentang pengukuran ini. Pasti mereka lah yang lebih tahu berapa sih sebenarnya jumlah anggaran yang diusulkan ke legislatif untuk TPU ini. Nah, yang menjadi menarik tadi karena yang pertama itu Dinas Sosial tidak mengusulkan sebanyak itu. Terus kemudian dari anggaran yang 2,5 miliar kemudian kok tiba-tiba menjadi 6,5 miliar. Nah, ini tidak dilakukan kajian terlebih dahulu. Tiba-tiba Pak Omirto menyampaikan ke tim TAPD bahwa yang 2,5 miliar itu tambah menjadi 6,5 miliar permintaan kawan. Kawan itu siapa? Oleh saksi-saksi tadi tidak menjelaskan kawan itu siapa. Ada yang tahu, ada yang nanti tahu setelah penanganan perkara ini sementara berjalan. Habis pemeriksaan 5 saksi ini, persidangan itu bahkan dilanjut ke pemeriksaan saksi lagi di sidang berikutnya. Terjerat kasus ngusak mobil PC pas demo di Jabal Gedung DPRD Sumsel pas aksi nolak Omnibus Law beberapa waktu yang lewat. Menjemuat 5 terdakwa yang sebelumnya ditangkap oleh tim Polda Sumsel. Akhirnya resmi dituntut masing-masing 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Tuntutan ini yang ditetapkan Jaksa Penuntut Umum di juru persidangan terpisah yang digelar di Pengadilan Negeri Palembang, di mana 5 terdakwa yang terjerat kasus perusakan mobil polisi pas demo Omnibus Law di Jabal Gedung DPRD Sumsel akhirnya dinyatakan bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum karena sudah melanggar pasal 170 KUHP dengan hukuman masing-masing 2 tahun penjara. Tuntutan ini ditetapkan berdasarkan keterangan saksi sama alat bukti yang dihadirkan di juru persidangan. Terkait tuntutan ini, majelis hakim ngasih kesempatan bagi kelima terdakwa untuk ngaju ke pledoinya di juru sidang berikutnya. Sri Febriandi, PAL TV. Mobil ngana ngantem trotoar Jalan Sudirman, ditanya sabis, gebek yang siko ini. Lapan Partiko, selamat malam, selamat menyaksikan Gerbek. Udah siap?
Udah siap belum? Yakin ya? Beneran. Let's go. Oshop tebus murah. Tiap pembelian produk apa aja di Oshop melalui call center tanpa minimum pembayaran, Anda bisa tebus murah Niko Standing Mixer seharga Rp145.000. Niko NK628 Stand Mixer hadir dengan 5 kontrol kecepatan. Mudah digunakan. Dilengkapi alat pengocok dan mangkuk adonan. Serta lebih hemat listrik. Ayo, tunggu apa lagi? Beli sekarang ke call center. Buruan, beli barangnya, tebus mixernya. Belanja di Oshop aja. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang dicap salam tadi. Maka amali dunia kak, karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, Memang Punyo Kita. Jadi Spider-Man hari ini itu. Tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Kilo. Kapulo. Ngapain ngopeng wong lagi konsultasi? Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Nek kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Amanin jo iwa nerbab tulah. Aku, sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada Dio yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu,
aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. di dusun ini. Kenapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan? Kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Nian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah tidak habis pikir. Ngapalah kau tuh tidak kompromian dulu dengan betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku tidak sudi dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau Asih. Apa kita harus kayak ini Asih? Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter Pal TV ya? Iya, sekarang di Pal TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton Pal TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Mau kasih pemirsa masih di Grebek. Sikap minibus ngana nombor trotoar di Jalan Jenderal Sudirman pas tengah dalu. Dari kejadian laka ini, minibus berwarna biru yang nomor tersebut belum diamankan oleh pihak Lantas Polrestabes Palembang. Kecelakaan tunggal terjadi Senin lalu di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Sikap mobil warna biru nganar number trotoar tengah jalan. Akibat nganar ini, mobil ngerusak trotoar tengah jalan, terus ngeroboh ke sikok tiang lampu jalan samut sikok tiang rambu lalu lintas. Kejadian tengah dalu ini belum diketahui apa penyebabnya, bahkan dari pihak kepolisian juga belum tahu siapa yang nyetir. Walau di lokasi kejadian sudah dibersihkan, tapi fasilitas umum pecah tiang lampu sama rambu lalu lintas jadi imbasnya. Bagi warga yang nyetir dalu hari diharapkan lebih hati-hati apalagi kalau lagi gawaan ngantuk. Sudah itu dihimbau tidak boleh nyetir dalam keadaan mabuk. Mardiansa, Pal TV. Spesialis jamret yang nemen melakukan aksinya di kawasan Plajo berhasil ditangkap oleh tim Buse Polsek Plajo.
Di juga pemeriksaan ternyata tersangka bernama Hendra warga Jalan DI Panjaitan, Tanggotakan ini lah 3 kali nyamret HP. Di juga aksinya peran tersangka selaku eksekutor. Tertunduk malu Hendra Saputra, 20 tahun, pelaku jambret yang berhasil diamankan tim Reskrim Polsek Pelaju di kawasan rumahnya di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Tanggotakat, Seberang Ulu 2. Dari tangan pelaku berhasil diamankan barang bukti siko unit sepeda motor punya pelaku yang dipakai untuk melakukan aksinya sama siko unit HP punya korban. Pas diminta keterangan, pelaku mengungkap kalau pada saat melakukan aksinya dia direwangi sama kawannya yang berperan jadi pembawa motor, sedangkan dirinya berperan jadi eksekutor. Dimakan bae lah, Bang. Dimakan. Dalam melakukan aksi itu sebagai apa, Bang? Eksekutor apa juga? Narik kan. Eksekutor yang narik. Oh, kau narik ya? Ya. Eksekutor ya? Jadi eksekutornya dia. Terkait hal tersebut, Kapolsek Pelaju Ibtu Novel Siswandi mengungkapkan pelaku sudah melakukan aksinya sebanyak 3 kali. Modus yang dilakukannya dengan cara mepet korbannya, setelah itu langsung ngerampas barang berharga korban, pecah HP sama tas. Pelaku ialah dia memepet korban dari belakang dengan menggunakan motor, sehingga begitu dekat dengan korban langsung mengambil handphone milik korban yang ada di box motor. Dari belakang udah berapa kali dia, Bang? Kalau dari pengakuannya sudah sering lah, katanya 3 kali. Pelaku berarti berapa orang, Bang? Pelaku 2 orang, tapi masih DPO satu, Bang ya. Barang bukti yang kita. Untuk nanggung jawab ke perbuatannya, pelaku terkena pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Heru Wahyudi, PAL TV. Cuman gara-gara ngenjok gorengannya dikit pas dimintai, laju buat korban berinisial DP kena gebuk di kepalanya pakai kayu oleh telapor. Atas kejadian ini korban mengalami tatu di kepala. Nah, atas kejadian yang dialaminya, korban ngadu ke Polrestabes Palembang. Tak terima anaknya dianiaya oleh terlapor unyil sehingga mengalami luka robek di bagian buri sebelah kiri kepalanya. Yusi Kayani, emek korban, warga Jalan Letnan Murad, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1. Datang SPKT Polrestabes Palembang bersama anaknya bikin laporan polisi. Pas dimintai keterangan, mek korban mengungkap ke kejadian bermula pada saat anaknya sehabis ngamen beli gorengan. Tiba-tiba terlapor datang mintai gorengan yang dibeli korban. Gorengan sudah dinjuk korban, tapi terlapor tidak setuju cuma dinjuk siko. Sehingga buat terlapor langsung nangani korban sama gebuk korban dengan kayu. Pasal apa, Bu? Pasal dia ngamen ceritanya kan. Beli gorengan kata dia. Udah itu tuh nak minta gorengan, dinjuk sikot tak galak, nak minta galau gorengan dia lapar dia ngamen. Berapa ribu dia beli? Hah? Berapa ribu? Tak tahu berapa ribu, Mas. 7.000. 7.000. Lama tu lah ya. Nak minta galaunya nak dinjuk ngocok. Itu repot di jalan. Ada misai tak atik? Banyak rombongan dia ni kan. Jadi pisai budak tu lah, dia suruh budak pelari kan, orang dalam berdarah tu. Balik ke rumah aku tu tak tahu mendio parah saja tu. Laporan sudah diterima, selanjutnya bakal ditindaklanjuti tim Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Kapolda Sumsel setija pejabat Polrestabes Palembang sama Polda Sumsel. Beritanya sabis, gebek yang siko ini. Selamat malam, selamat menyaksikan Gerbang. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya.
senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Jack, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 0811-7201-231 atau klik di aplikasi blido.id. Jack powered by blido.id. Jadi Spider-Man hari ini itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berteori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada yang perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat dan verifikasi berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Hai, alang kelemahnya pempek ini no, ini dia pempek asli iwak kakap. Wow. Anti mainstream gitu kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong tadi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus setiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di @viralcek atau #viralcek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Viralcek. Menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui. Dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV. Memang punya kita.
mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore hanya di PAL TV, memang punya kita. Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Nek kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Amanin jo iwa nerbab tulah. Aku sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada dia yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi, akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Kenapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Nian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah tidak habis pikir. Ngapalah kau tuh tak kompromian dulu dengan Betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah Hasi, gadis tua kau jadinya. Aku tidak sudi dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah Hasi, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau Asi. Apa kita harus cek ini Asi? Mau kasih pemirsa masih di Gebek. Penyegeran balik lagi terjadi di jajaran Polda Sumsel, di mana Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Anam Setiaji digantikan oleh Kombes Pol Ivan Prawira Satya Putra yang sebelumnya menjabat Karo Ops Polda Sumsel.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri SMM langsung memimpin upacara sertijab pejabat polisi Polda Sumsel sama Polrestabes Palembang. Kegiatan ini dilakukan di jero gedung promotor Mapolda Sumsel yang dihadiri secara terbatas lantaran COVID-19. Untuk jabatan Kapolrestabes Palembang resmi dijabat oleh Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra yang ganti ke Kapolrestabes yang lama Kombes Pol Anom Setiaji. Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indraheri waktu ngejo sambutan ngatoke kalau pergantian jabatan ini lumrah jero instansi kepolisian sama juga untuk penyegaran. Kapolda juga nambah ke kalau pejabat yang baru dilantik secepatnya bisa menyesuaikan diri untuk jalan ke tugasnya masing-masing. Tentu dalam kegiatan-kegiatan ini atau dalam rangkaian kegiatan serah terima jabatan adalah proses daripada pembinaan karir. Tentu dari rekan ada yang akan menjabat jabatan promosi atau ada yang sekolah dan sebagainya. Ini adalah sebuah proses biasa yang tidak hanya dialami oleh organisasi Polri, tetapi di seluruh organisasi manapun itu akan. Selain itu juga pejabat utama Polda Sumsel yang dimutasi diantaranya pejabat Dirlantas Polda Sumsel, Kabid Lapfor, Dir Intelkam, dan ada juga 3 Kapolres di jajaran Polda Sumsel melok di sertijab. Mardiansyah, PAL TV. Kapolrestabes Palembang yang anyar Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra di jangka waktu 100 hari ke depan bakal nyiptakan kondisi Palembang aman dari aksi kriminalitas 3C. Diinstruksikan untuk anggota supaya begawe profesional untuk nyiptakan rasa aman sama nyaman di Palembang. Bisa sambut Kapolrestabes Lamo dari Kombes Pol Anom Setiaji ke Kapolrestabes Anyar Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra berlangsung secara sederhana. Juru pisah sambut tersebut Kombes Pol Anom Setiaji bersama bini di Kalung ke Bunga Melati oleh Kapolrestabes Anyar. Terselik juga seluruh perwira polisi yang hadir berbaris ngelepas kepergian Kombes Pol Anom Setiaji. Kejabatan anyarnya selaku analis kebijakan media bidang ekonomi Baintelkam Polri. Usai melakukan pisah sambut tersebut, Kapolrestabes Palembang yang anyar Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra mengungkapkan selaku Kapolrestabes Anyar dirinya meminta dukungan wartawan di Palembang untuk nyiptakan Palembang aman sama sehat. Selain itu untuk gawean rumah yang ditinggal ke Kapolrestabes sebelumnya, pecah tahanan yang lebih kapasitas kedepannya bakal cepat diperbaiki dengan berkoordinasi sama pemerintah. Rekan wartawan di Palembang untuk kita bersama-sama menciptakan Palembang yang aman, nyaman, damai, dan sehat. Kemudian program saya 100 hari ke depan tentunya tidak akan lepas dari program Pak Kapolda, polisi dulur kita. Itu bagaimana kemarin? PR yang disampaikan oleh Pak Kapolresta yang lama, Pak Anom, pada dasarnya semua sudah berjalan cukup baik. Cuma memang perjalanan kita butuh waktu. Yang menjadi concern kita pertama adalah penempatan tahanan, ya. Karena Polrestabes ini sudah sangat overload untuk tahanan, karena mereka juga manusia, harus kita berikan juga hak-haknya. Jadi kita akan mencoba berkoordinasi dengan pihak pemerintah, kita ciptakan tahanan yang lebih representatif. Sukses selalu. Heru Wahyudi. Nah pemirsa, berita tadi itu nutup gebek kita edisi hari ini. Kalau ada dulu atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberitakan, langsung datang ke studio 2 Palembang TV sambil ngawak data lengkap bersama fotonya. Aku Cek Dev bersamaku Gebek Palembang TV yang bertugas mengucap terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan Gebek di Palembang TV memang punya kita. Nah pemirsa, jangan lupa untuk jaga kesehatan, basuh tangan yang bersih pakai sabun, jaga jarak pas berkomunikasi sama kena ke masker. Terus mantap-mantap di rumah kalau tak katik kepentingan yang lain supaya tidak kena virus corona alias COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, jangan kemana-mana, jangan genggodokin. Gebek balik lagi sesudah nak liwat siko ini. Dari tadi dicari ke nonton apa Yai? Ini, Yai tadi nonton berita. Ngapo tapi geli sama ini ya ini? Nah, ngapo bahasa ini Yai? Ay, kencing ya ini yo. Yai tekeme. Iya ini keme, jorok nian. Ngapo bahasa ini Yai? Yai tadi nonton berita. Lah, ay, apa hubungannya Yai? Berita sama Yai keme? Ya uji wong berita tadi jangan kemana-mana, jangan belanja. Pemirsa, jangan kemana-mana, jangan genggodokin. Yai tak keme, lanjut tak keme. Ay, Yai tak keme, ya ini lanjut jorok tak keme. nian. Kau kasar polisi ini kau. Kau kedua kau. Kau kan yang ngambil HP-nya tadi. Iya. Mana tahu HP-nya? Ya, Mang, lepas ke bay, Mang, lepas ke bay. Oh, dah kau. Iya, pas sampai juga di sini. Dah baca. Kau dah berlari dah aku ni. Maling. Mal kau mata kau apa? Lem kau lem dia ni. Minta lem. Ayo, TV. Mabuk. Dosa Mang, lepas ke bay. Kau ke. Lepas ke bay, Mang. Siapa? Dong lapor Pak, jambret Pak. Ini Pak. Jambret apa? Ini jambret Pak. HP aku napa? Ambilnya apa? Balik Pak. Balik Pak. Kenapa? Lancar apa? Siapa korbannya? Siapa korbannya? Aku Pak, korbannya Pak. HP aku napa? Mahal Pak, punya HP ini Pak. Mana ada Palembang sini? Ay, laporan dulu. Laporan dulu. Balik ke Bi. Ay, tapi kau tadi kau pegang tadi. Nanti